Kok ke jendela situ sih pecah nanti. Halo teman-teman semua, selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang untuk teman-teman semua yang sudah berada di Swedia. Jadi ini kita saat ini adalah sesi breakout room untuk bidang sains dan teknologi. Jadi perkenalkan di sini nama saya Muhammad Iksan Irfansyah. Sekarang saya mahasiswa master tahun pertama di KTH Stockholm. Selain saya nanti ada teman-teman dari PPI Swedia dan mahasiswa Indonesia lain yang berada di Swedia yang bisa memberikan info-info tambahan juga. Jadi ada Mas Damar dari Universitas Uppsala, ada Mbak Helen. Mbak Helen ini campuran malah nih. Ada dari KTH dan juga dari Barcelona ya Mbak Helen ya. Dan ada Mbak Dita tadi juga yang sudah eh, memberikan sesi sharing session juga, dan ada teman juga ada Mas Nathan nih. Nah, Mas Nathan juga nanti bisa ikut bantu kita juga untuk misalkan ada info-info. Jadi untuk sementara kita akan sedikit melakukan presentasi sedikit, hanya sekitar 10 menit saja, baru setelahnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, bentar kita share. Ya. Oke, apakah sudah terlihat? Udah, tapi kayak view view-nya komputer Mas Oh, Ihsan. oh iya Jadi iya iya, oke oke. Kayaknya sebentar. Saya perlu ini. Saya kebetulan lagi ini soalnya share screen. Bentar ya. Maaf, maaf. Oke, kita duplikat aja. udah Yes. udah Udah full belum? udah. Udah full ya? Slide-nya Mm-mm. ya? Oke.
Sip kalau gitu. Terima kasih. Ya, jadi untuk sesi Sains dan Teknologi ini ada 4 orang dari perwakilan bahasa Indonesia di Swedia yang akan memberikan sedikit info kita mengenai pengalaman kita. Jadi kita akan sharing mengenai pengalaman kita dalam melakukan pendaftaran kuliah menjadi mahasiswa master di Swedia. Jadi untuk mempersingkat waktu, ini saya mulai dulu aja dari saya. Jadi agendanya singkat, presentasi, lalu kita akan perbanyak di sesi tanya jawab nanti ya. Oke, pertama perkenalkan ini saya Muhammad Hussein Irfansyah. Saya mengambil jurusan Railway Engineering di KTH Stockholm sekarang, dan saya baru masuk di tahun 2022 ini. Jadi program ini adalah sebanyak 120 kredit kalau di sini kredit Eropa CTS, dan berlangsung selama 2 tahun. Termasuk nanti saya di semester 3 saya akan ada program exchange ke Amerika selama 1 semester. Jadi nanti saya di semester ketiga saya akan exchange ke Amerika, lalu kemudian balik lagi ke Swedia di semester 4 gitu. Jadi program exchange-nya ini memang sudah program dari KTH-nya gitu. Jadi nanti semua biaya travel dan visa segala macamnya sudah termasuk dalam biaya pembayaran kampus itu tuition fee. Nah, saya sharing waktu tahun lalu saya di University Admission saya hanya mendaftar 2 dari 4 yang slot yang tersedia. Kenapa hanya 2? Karena saya tidak menemukan lagi 2 yang lain yang menarik minat saya gitu. Jadi saya memang fokusnya ke arah railway engineering karena berhubungan juga dengan pengalaman kerja saya dan nantinya rencana saya ke depan gitu. Prioritas jurusan, cara menentukan prioritas jurusan pertama adalah minat kita ya di bidang apa gitu ya. Jangan memilih jurusan yang kita juga tidak minat gitu. Lalu yang kedua kita bisa lihat dari mata kuliah yang tersedia. Biasanya dalam setiap informasinya di website kampus itu tersedia informasi mata kuliah apa aja yang akan dipelajari gitu. Baik dari mata kuliah yang wajib maupun mata kuliah pilihan yang bisa kita ambil. Lalu kita bisa lihat tingkat acceptance rate-nya. Ini ada yang menampilkan, ada juga kampus yang tidak menampilkan. Jadi memang harus teliti dalam membaca informasi di website. Dan terakhir lihat kemampuan diri juga gitu. Maksudnya lihat kemampuan diri ini kita bisa lihat misalnya dari acceptance rate misalnya yang rendah, kita kira-kira secara ijazah dan transkrip nilainya bagaimana gitu. Apakah kira-kira bisa atau enggak ya. Lalu untuk dokumen persyaratan yang saya upload waktu itu adalah ijazah asli. Asli itu maksudnya bahasa Indonesia ya, dan terjemahannya gitu. Jadi saya memang upload dua-duanya itu. Transkrip asli yang bahasa Indonesia dan terjemahannya. Summary sheet ini kayak semacam Google Form gitu yang ini diakses di websitenya kampus. Nah ini jadi teman-teman harus hati-hati pastikan melihat apakah ada persyaratan summary sheet atau tidak, dan ini bisa dilihat dari setiap jurusan di kampus tersebut gitu. Lalu ada letter of motivation dan ada beberapa kalau ini semacam persyaratan khusus gitu. Kalau di bidang saya di Railway Engineering mereka mau minta persyaratan misalnya contoh waktu S1-nya mengambil mata kuliah Engineering Mechanics gitu, atau di bachelor-nya juga kita mengambil mata kuliah matematika dan aljabar gitu. Maksimal harus sudah lulus dengan minimal kreditnya berapa gitu. Nah, ini nanti ada petunjuknya juga bagaimana kita mengkonvert nilai SKS kita di Indonesia. Kalau di Indonesia kita biasanya nyebut SKS kan ya. Nah, di-convert ke nilai European Credit Standard, saya lupa T-nya. Nah, itu. Dan terakhir adalah paspor yang aktif ya. Jadi pastikan teman-teman menguploadnya pakai paspor yang masih aktif, jangan paspor yang sudah expired gitu. Sejauh ini metode perkuliahan saya 4 semester, dan setiap semesternya ini dibagi menjadi 2 periode, dan ini menurut saya lebih fokus. Jadi sebagai perbandingan awal dalam 1 semester, kalau di Indonesia saya dulu misalnya dalam 1 semester tersebut saya 7 mata kuliah gitu. 7-7-nya saya pelajari dalam 1 semester gitu. Nah, saya di KTH enggak ternyata. 1 semester dibagi 2 periode, masing-masing periode ada yang 4 mata kuliah, ada 1 lagi yang 3 mata kuliah. Tapi mata kuliah yang sudah dipelajari di periode 1 misalnya enggak saya pelajari lagi di periode 2. Jadi buat saya itu sangat membantu karena lebih fokus gitu untuk belajarnya dan lebih paham juga gitu. Terus metode perkuliahannya saya offline di KTH, tatap langsung muka karena di sini sudah lepas masker, dan online dari yang Amerika.
Banyak grup project dan discussion, minimal tugas individual, penilaiannya, nah ini penilaian ujian ini macam-macam, bisa ujian tulis, oral, ujian oral atau man-to-man dengan dosen ya, kita ditanya segala macam konsep, terus kita jelaskan, dan grup project, dan kalau di saya juga kemarin sempat ada study field juga kalau saya ke lapangan. Peluang karir ke depannya saya nggak jauh-jauh dari bidang perkeretaapian semuanya. Nah ini kalau untuk yang berminat ke KTH, ini semua info tentang jurusan itu bisa diakses di websitenya KTH yang saya cantumkan di sini. Gitu aja dari saya ya. Silakan dilanjutkan selanjutnya oleh Mas Damar. Silakan Mas Damar. Ya, terima kasih Mas Iksan. Ini izin waktunya. Jadi, perkenalkan, nama saya Damar, dan sekarang saya sedang menjalani tahun pertama di program Master in Material Science Uppsala University di Kota Uppsala. Terus, kalau sedikit sharing, dulu pas saya daftar di University Admission, saya milih 3 jurusan dari 4 jurusan yang diperbolehkan. Yang pertama itu Material Science di Uppsala, kemudian yang kedua Material Chemistry di Chalmers, dan yang ketiga itu Chemistry di Lund. Ya, itu lagi-lagi kalau milih prioritasnya hampir sama kayak Mas Iksan, jadi lihat program yang paling sesuai dengan kita dan kebutuhan kita ke depan kayak gimana. Jadi dilihat antara requirement-nya apa aja, kira-kira memenuhi atau enggak, sama ke depannya apakah program ini sesuai dengan keperluan kita atau tidak. Terus kedua, dengan kita lihat juga kemampuan diri kita, kira-kira kalau masuk ke kampus ini ada kemungkinan lolos atau enggak, atau gimana. Terus ketiga, lihat syarat pendaftaran, dan kalau keempat saya juga lihat acceptance rate-nya. Dan kebetulan saya juga milih Uppsala di pilihan pertama, selain karena di program ini, di Material Science itu cukup mudah kalau di Uppsala. Jadi di Uppsala rata-rata programnya kalau lihat di requirements-nya itu nggak terlalu ribet. Mungkin kalau di kampus-kampus lain di Swedia kayak di KTH atau di Chalmers atau di mana mungkin ada yang lebih spesifik. Tapi kalau di Uppsala kemarin saya lihat di program saya dan beberapa program lain itu cukup simple. Jadi program syaratnya itu ijazah dan transkrip, terjemahannya, terus ntar biasanya di setiap website programnya nanti dijelaskan kreditnya itu dari ijazah berapa, misal perlu berapa kredit di bidang ini, berapa kredit di bidang ini. Kalau di Material Science sendiri itu 75 kredit in chemistry or physics gitu. Terus kedua itu sertifikat bahasa Inggris, dan ketiga statement of purpose. Dan statement of purpose ini juga dari kampusnya sendiri, dari Uppsala sendiri juga tidak ada ketentuannya. Mungkin beberapa program ada ketentuannya, jadi ada yang memberikan form tertentu, jadi kita tinggal tulis statement of purpose ya di form itu. Tapi kalau di program saya tidak ada ketentuannya, yang penting 1 halaman. Terus kalau saya kemarin 1 halaman karena mau nulis agak banyak, jadi saya agak kecilkan fontnya juga nggak apa-apa. Terus dikasih misal mau kasih diagram atau gambar dikit gitu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terus terkait pengalaman mendaftarannya, kalau di Swedia sendiri menurut saya mudah karena satu portal, dan kita juga bisa milih beberapa kampus, itu salah satu keunggulannya. Jadi meskipun kita bayar agak mahal, kita bisa memilih beberapa opsi program di beberapa kampus. Itu salah satu enaknya daftar di Swedia. Terus satu lagi, kita juga harus teliti melihat persyaratan. Jadi kalau saya lihat sih orang-orang sini, kampus-kampus di sini juga kadang agak strict terkait persyaratan. Misal kalau kreditnya yang spesifik tentang mata kuliah ini nggak terpenuhi, kadang bisa langsung dicoret gitu. Jadi harus teliti melihat persyaratan. Kalau misalnya kurang yakin kira-kira ini bisa daftar atau enggak, saran saya bisa langsung ditanyakan ke program koordinator dari program yang dituju. Itu biasanya program koordinatornya sangat membantu.
Terus kalau untuk pengalaman kuliahnya sendiri di sini, menurut saya cukup menyenangkan karena master saya by course, jadi kebanyakan kuliahnya itu banyak kelas klasikal, kita cuma dengerin lecture sambil tanya-tanya, diskusi, terus ada kelas seminar. Seminar itu modelnya jadi kayak kita mungkin kadang dikasih satu case atau kita dikasih jurnal, dan di kelas itu kita bahas jurnal itu isinya bagaimana, diskusi, terus ada beberapa lab, dan ada lab report atau tugas tambahan lainnya. Terus kalau saya lihat di sini, kuliahnya cukup santai, tapi kembali lagi dikembalikan ke kita terkait studinya. Jadi benar-benar menuntut tanggung jawab kita dalam tanggung jawab individu dalam studi kita sendiri. Jadi mungkin ya mereka, para pengajar, para tutor, mereka akan helpful, tapi kembali lagi ke tanggung jawab kita sendiri. Jadi kalau kita aktif mau tanya mereka, mereka akan dengan senang hati mau membantu kita. Begitu. Terus, apalagi ya, terkait fasilitas juga di sini, wah banget, benar-benar wah. Terus kelasnya juga, kalau di kelas saya cukup diverse, cukup multi etnis. Saya sendiri dari Indonesia sendiri, terus ada dari India, ada yang dari China, dari Pakistan, dari Italia, terus sama dari Swedia juga ada teman-teman kelas saya. Terus untuk peluang kerjanya sendiri, karena material sini, ilmu material itu ilmu yang cukup luas, bidangnya luas, jadi bisa kemana-mana, tapi umumnya kalau nggak lari ke akademisi, jadi researcher, atau mungkin bisa kerja di industri juga bisa. Tapi karena saya sendiri background-nya researcher di Indonesia, jadi kemungkinan setelah ini, setelah lulus saya juga akan lanjut PhD, terus balik lagi ke researcher. Seperti itu. Terima kasih Mas Iksan. Boleh dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Damar. Selanjutnya ada Mbak Helen. Oke, ya. Belum ganti ya? Oke, sekarang udah. Oke. Halo semua, nama aku Helen. Jadi aku masuk program EIT InnoEnergy. Ini program double master degree. Jadi kalau yang lain itu 2 tahun di KTH, aku dulu 1 tahun di KTH dari Agustus 2021 sampai September 2022, dan sekarang kebetulan tahun keduanya lagi di Barcelona. Jadi kalau belum tahu semuanya EIT itu apa, jadi EIT ini kepanjangannya European Institute of Innovation and Technology. Jadi ini di bawah European Union. Nah, mereka punya master school yang fokusnya sama energy engineering, innovation, dan entrepreneurship. Jadi mereka punya 6 program. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada Sustainable Energy Systems, ada Energy for Smart Cities, ada Smart Electrical Network and Systems, ada Renewable Energy, Nuclear Energy, dan Energy Technologies. Nah, kebetulan aku di Sustainable Energy Systems, di yang pertama. Nah, kalau misalnya EIT InnoEnergy ini ada beberapa pilihan universitas seperti yang bisa dilihat di gambar ini. Nah, bisa dilihat KTH itu salah satunya, ada Uppsala juga sebagai salah satu universitas di Swedia juga. Nah, terus yang kedua ada ini UPC, ini universitas tahun kedua aku sekarang. Nah, kalau misalnya EIT InnoEnergy ini fasilitasnya mungkin agak lebih berbeda dengan program biasa di KTH. Jadi karena ini bawahan dari institusi, jadi kita punya ekosistem sendiri untuk EIT InnoEnergy. Jadi untuk metode perkuliahannya juga sedikit berbeda. Contohnya kalau aku dulu di Sustainable Energy Systems, kita banyak banget joint courses atau hybrid courses dengan universitas lain contohnya. Jadi kita punya hybrid room sendiri di KTH dulu. Nah, kita ada itu. Terus yang kedua itu juga lumayan banyak project di tahun pertama, dan itu dengan company biasanya. Contohnya kalau ada salah satu grup kita yang projectnya sama Vattenfall. Vattenfall itu perusahaan Swedia. Jadi banyak project. Terus juga mungkin kita juga ada EIT InnoEnergy Community, itu buat
mahasiswa-mahasiswa EIT Innoenergy di Stockholm. Jadi kadang-kadang kita juga punya kayak field visit ke company di Swedia. Contohnya dulu kita pergi ke Core Power Ocean, itu kayak company buat offshore technology. Terus yang keempat itu kita punya Innovations and Entrepreneurship Journey. Jadi ini yang membedakan program Innoenergy dengan program lain. Jadi contohnya kalau misalnya di programku itu kita punya seminar, ada fall seminar dan spring seminar. Jadi pas dulu aku di KTH, itu aku ada seminar ke Lisbon, Portugal, dan kita ada seminar ke SAD Business School, itu di Spanyol. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada SAD Business School, ini wajib untuk anak-anak Innoenergy, supaya mereka punya pengalaman di Business and Management. Terus juga pas semester 2 di Swedia, aku juga ada seminar ke Finland di Helsinki. Jadi ini programnya cukup banyak aktivitas di luar Swedia juga, seperti itu. Terus untuk selanjutnya, mungkin bisa next slide. Oke. Nah, kalau untuk application prosesnya juga sedikit berbeda dengan program di Universitas di Swedia. Yang pertama itu application portalnya nggak lewat University Admissions. Jadi kita punya portal sendiri, namanya apply.innoenergy.com. Jadi semuanya itu diatur di sini untuk masukin dokumen, untuk melihat requirements atau pilihan universitas, semuanya di sini. Terus juga kita juga bisa lihat per program itu pilihan universitasnya beda-beda. Jadi tahun pertamanya kita harus tentukan, terus tahun keduanya kita harus tentukan. Nah, itu tergantung preferensi dan pilihan masing-masing pesertanya. Tentunya juga contohnya kenapa aku pilih Spanyol tahun kedua, karena memang tracknya di solar energy, jadi itu juga preferensi per orang. Terus requirements-nya hampir sama seperti admission lainnya, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kayak transcript, ijazah, dan lain-lain. Cuma mungkin kalau misalnya EIT Innoenergy itu ada beberapa proses yang sedikit berbeda. Contohnya dulu, kalau di programku itu mereka kasih 10 pertanyaan. Jadi selain motivation letter, ada 10 pertanyaan yang basically itu mau ngelihat kita fit nggak ya di kriteria mereka. Contohnya kayak dulu punya project inovasi nggak, dan gimana dulu cara kalian kerjasama dengan orang lain dan lain-lain, gimana role kalian dan lain-lain. Jadi itu lebih fokus ke ambition kita dan innovation kita dan lain-lain. Terus ada program lain juga yang menyuruh bikin pitch video. Nah, habis itu untuk Innoenergy juga kita punya 5 round. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, itu dimulai dari September tahun ini dan akan berakhir sampai Juni tahun depan. Nah, jadi untuk application round ini juga tergantung dengan program dan institusi yang tersedia. Contohnya misalnya kalau round 1 itu KTH-nya udah penuh, nanti biasanya round 2-nya KTH-nya udah nggak bisa dipilih lagi untuk sebagai pilihan pertama. Jadi bisa dilihat di sini itu tergantung ketersediaan seats-nya, dan juga universitas admission timeline-nya itu beda-beda. Jadi kalau aku contohnya dulu ketika pilih KTH, aku nggak ada direct application process with KDH. Jadi emang beneran apply di Innoenergy, tapi nanti Innoenergy-nya yang udah urus proses yang ke KTH dan ke UPC. Jadi cuma satu portal aja gitu. Terus untuk next slide-nya. Ya, jadi untuk EIT Innoenergy Scholarship ini setahu aku itu beasiswa yang common kayak LPDP atau SISGP itu kayaknya nggak bisa dipakai buat EIT Innoenergy. Jadi rata-rata EIT Innoenergy students-nya dapat scholarships dari programnya sendiri. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada dua main scholarships yang dari EIT Innoenergy. Yang pertama itu Energy Impact, terus yang kedua itu Diversity, Inclusion, and Equality dari Innoenergy-nya sendiri. Jadi untuk Energy Impact itu yang pertama itu full fee waiver, jadi emang free tuition fee buat 2 tahun itu dibayarin. Nah, ini di sini 10 per intake. Jadi untuk intake 2023 contohnya itu 10 yang tersedia. Terus untuk yang kedua ada regular. Jadi ini
sering ada modifikasi ya. Tahun lalu itu regular partial fee-nya ada 2. Jadi dulu ada yang 10.000 sama ada yang 8.000. Sekarang udah turun jadi 4.000. Terus yang kedua itu ada diversity, inclusion, and equality. Jadi EIT Energy ini mendukung keberagaman ya. Jadi kalau misalnya kita bisa buktiin kalau ini bisa dilihat di kriteria atau requirements-nya, diversity aspect, menurut aku Indonesia juga termasuk itu. Terus yang kedua ada proven entrepreneurship experience. Jadi kayak kalau kita dulu punya kompetisi atau kita dulu punya business venture yang mengarah ke sustainable energy atau innovation, itu juga bakalan nge-boost kriteria kita. Terus yang ketiga itu kita harus punya additional motivation essay. Jadi kita harus bikin lagi essay untuk scholarship ini. Nah, untuk scholarship ini itu dia dapat full fee waiver, jadi nggak ada tuition fee at all, dan ini juga 10 per intake. Nah, biasanya ini di-announce di April. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen apply yang ini, itu harus apply di round 1, 2, atau 3 gitu. Jadi punya banyak waktu untuk siap-siap gitu. Terus yang ketiga ada external scholarships. Jadi ini berdasarkan pengalaman orang yang aku kenal gitu. Jadi ada 2 orang di programku sejauh ini yang aku tahu yang pernah dapat GSEP ini Global Sustainable Electricity Partnerships. Jadi mereka dapat full tuition fee juga dibayarin sama GSEP. Sama yang kedua ini ada companies, biasanya ini orang-orang yang kerja di perusahaan Indonesia biasanya mereka dapat dibayarin juga untuk kuliah. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang kerja di mana gitu, bisa jadi ini juga salah satu cara juga. Jadi ya so far ini buat EIT Energy, kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya-tanya juga. Jadi ini saya akan kembalikan ke Mas Ihsan atau Mbak Dita. Ya, Thank you. Terima kasih Mbak Helen. Selanjutnya Mbak Dita, sebenarnya udah di-share sih tadi. Cuma mungkin ada informasi yang ketinggalan untuk disampaikan atau gimana Mbak Dita? Ini udah aku share di sesi yang tadi ya teman-teman, jadi aku mau skip aja. Terus untuk sistem pembelajaran itu mirip-mirip sama yang disampaikan sama Mas Ihsan, karena ya satu universitas kan. Jadi mirip-mirip gitu caranya, kecuali saya nggak ada exchange gitu. Kalau exchange kita harus apply gitu kan. Terus kalau tadi bedanya lagi sama Mas Ihsan kan dia lebih banyak group project. Kalau di jurusan saya itu selalu ada group project. Oh, nggak selalu, kadang nggak ada. Jadi tergantung objektif dari course-nya gitu. Cuman lebih banyak individual exam dan juga assignment kalau di jurusan saya gitu. Cuma ya banyak juga group project. Dan untuk jurusan saya sendiri, karena memang dosen-dosennya tuh mereka tuh favorit banget. Mereka suka banget sama written exam. Jadi misalnya pun ada assignment, take home assignment, ataupun ada group project itu dia biasanya porsi kecil, dan porsi besar tuh tetap individual written exam. Karena memang benar-benar kayak mereka mau mastiin kita tahu fundamental gimana cara ngitung fundamentalnya gitu ya. Jadi untuk pembelajaran, metode pembelajarannya itu benar-benar tergantung sama programnya, terus objektif course-nya itu apa. Dan kalau untuk karir, electric power engineering itu nggak sebatas nanti sebagai kayak kerja di pembangkit listrik tuh enggak. Jadi ini menurut aku juga karir pathnya macam-macam. Jadi kayak misalnya di baterai, terus di vehicles gitu kan, terus di electrical machine gitu, apapun yang muter-muter itu mereka juga banyak ambil dari electric power engineering. Misalnya share aja sih, waktu summer itu aku sempat internship dan di situ ada kayak di departemen saya kerja itu ada sekitar 5 orang dari senior saya gitu, dari jurusan yang sama di satu perusahaan. Kalau di departemen lain banyak banget juga, jadi lebih dari 30 orang lah dari jurusan saya itu saya ketemu gitu. Dan mereka macam-macam, ada yang jadi test engineer, ada yang jadi designer, ada yang jadi simulation engineer, ada yang jadi project manager, dan macam-macam. So harus rajin-rajin research kira-kira ini cocoknya nanti buat apa, biar teman-teman ada bayangan gitu. Kira-kira course-nya itu membuka peluang sesuai sama keinginan teman-teman apa enggak. Itu aja sih. Ya, betul. Setuju sekali dengan Mbak Dita. Tadi saya juga nambahkan sedikit untuk pemilihan tempat kuliah sebelum daftarnya dan riset segala macamnya. Ini saya menyarankan banget teman-teman semuanya untuk meluangkan waktu
lebih dan khusus gitu ya untuk apa namanya research lah istilahnya gitu. Jadi terutama untuk teman-teman mungkin yang sudah bekerja, jangan disambi di waktu kerja kalau saran dari saya gitu. Jadi baiknya di luar waktu kerja supaya bisa lebih fokus dan lebih apa namanya deep thinking gitu. Karena khawatirnya kalau di jam kerja ya nanti nggak fokus karena kepikiran kerja dan lain sebagainya gitu aja. Oke, sekian presentasi dari kami untuk pembukaan awal dan info-info mengenai studi sains teknik di Swedia. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan bisa. Ini chatnya jalan nggak ya? Saya nggak tahu nih. Oh, Jalan, masih tapi jalan. kayaknya ke Ke ruang ke main utama ya. room. Oke, kalau gitu boleh mengacungkan tangan aja, nanti bisa saya tunjuk satu-satu. Oke, ya. Pertama ini ada dari Mas Raihan, dipersilakan. Tapi kalau sudah nanti tangannya diturunkan ya, Mas. Silakan, Mas Raihan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rehan. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, berhubungan sama jurusan di KTH. Kan itu di summary sheet-nya itu ada minimum passing grade dan maksimum passing grade. Nah, diisinya tuh berdasarkan huruf atau pakai angka ya? Kalau di Indonesia kan 1-4. Nah, kemudian pertanyaan kedua, course description-nya itu kan hanya untuk spesifikasi tertentu. Semisal kalau misalnya di kayak aerospace engineering kan ada PDA and control dan applied mechanics. Nah, itu berarti yang sisanya kayak misalnya kan di applied mechanics tuh ada kayak lebih ke thermal engineering. Nah, itu berarti nggak usah ya? Lebih ke arah apa namanya? Nah, terus yang ketiga, kalau misalnya di ISGP, itu kan ada nama organisasi dan tempat kerja. Apakah boleh pakai bahasa Indonesia, atau harus bahasa Inggris di-translate gitu? Dan yang terakhir, kalau misalnya udah diterima di universitas, apakah bisa di-defer kalau misalnya belum dapat beasiswa? Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mas Rehan. Ini kebetulan pertanyaannya bisa saya jawab semua nih. Izin teman-teman saya jawab ya. Maksudnya teman-teman mahasiswa yang lain. Sip. Jadi tadi pertama mengenai skala angka, saya lupa ingat ini waktu daftar, cuma seingat saya, mereka itu bisa ada sistem convertnya gitu, 1-5 ya kalau saya tidak salah itu. Kebetulan saya dulu kampusnya dari ITB, dan di ITB itu kita mengenal apa namanya skala angkanya kan A, AB, B, BC, dan C dan D gitu. Nah itu bisa dikonvert kalau nggak salah A-nya 5, AB-nya 4, B-nya 3 gitu. Terus nanti dikaliin gitu. Itu seingat saya ada sistemnya juga seperti itu. Jadi kita nanti bisa apa namanya bisa cantumkan di sana. Lalu tadi yang kedua tentang mata kuliah, ya. Jadi mereka mintanya hanya yang berhubungan dengan yang mereka request aja gitu. Misalnya tadi ada applied mechanics. Tapi kalau misalnya Mas Raihan merasa itu berhubungan, ya nggak apa-apa dimasukin aja. Jadi kan semakin memperbanyak jumlah kredit mata kuliah yang kita lulus di bidang itu gitu kan. Gitu. Saya juga ingat pernah diminta misalnya kalau nggak salah applied mechanics dimintanya sekitar saya lupa 20 atau 25 ECTS, tapi saya masukin banyak sehingga totalnya saya di angka 30-an atau 40 gitu. Ya, kalau dirasa berhubungan ya masukin aja nggak masalah. Terus tadi yang ketiga SISGP, semua dokumen SISGP itu diketiknya dalam bahasa Inggris ya, baiknya gitu. Jadi kalaupun misal ada yang butuh orang lain untuk apa namanya dalam bahasa Indonesia gitu, misalnya rekomendasi dari atasan atau rekomendasi dari HR, kita minta dalam bahasa Inggris saja. Kalau mereka dari sananya mereka nggak bisa, ya udah kita yang translatein, tapi di akhir yang tanda tangan dan capnya tetap dari orang yang bersangkutan gitu. Paling siasatnya seperti itu karena syaratnya tetap wajib bahasa Inggris. Lalu yang keempat, maaf tadi yang keempat saya kelupa nyatet nih Mas Raid. Apa ya? Bisa di-defer kalau misalnya Oh, belum defer. dapat Iya. beasiswa.
Oke, ini pengalaman saya juga. Saya sebenarnya sudah diterima dari tahun 2021, tapi saya belum dapat beasiswanya. Jadi saya defer, tapi defernya itu kita bayar lagi sebenarnya di pendaftaran admission berikutnya di tahun berikutnya gitu. Saya kemarin gitu. Tapi kita harus sampaikan dengan jelas di email. Jadi kalau nanti udah keterima itu akan ada email dari kampus untuk untuk bayar uang kuliah gitu. Nah itu nanti kita bisa bilang, oh kita nggak bisa melanjutkan misalnya nggak dapat beasiswa, tapi saya akan coba lagi tahun depan. Nah nanti dari kampusnya ini akan sudah nandain kita gitu bahwa kita sudah pernah lulus. Nah nanti yang di tahun berikutnya kita hanya tinggal daftar dan bayar uang pendaftaran lagi, lalu nanti kalau saya sih kemarin alhamdulillah lulus lagi gitu tanpa menambah syarat apapun. Gitu. Paling itu aja. Mas Isan boleh nambahin nggak yang defer Oh ya tadi? silakan. Soalnya aku defer juga cuma beda case. Jadi kalau Iya. aku defer karena COVID kan. Jadi kalau teman-teman ke university admission, terus apa ke kampus gitu ya, ke website kampus, mereka itu emang ada program defer. Nggak bisa gitu bilang kalau misalnya defer karena nggak dapat beasiswa itu biasanya nggak akan dikasih waiver. Tapi defer karena nggak diperbolehkan oleh tempat kerja misalnya. Atau karena sedang hamil itu diterima. Jadi waktu itu aku defer dan nggak perlu bayar lagi application fee-nya gitu kan di tahun depannya, karena memang dan waktu itu aku defernya pakai surat dari kantor, nggak boleh, memang belum diizinkan oleh kantor. Kalau emang kayak gitu kita bisa dan nggak perlu bayar lagi, tapi kita emang harus apply dan cuma tinggal submit ulang sih, submit ulang dan juga tambahin deferment letter-nya gitu. Cuma ada juga yang nanti minta kayak installment fee. Nah, kalau misalnya kita nggak jadi masuk, installment fee-nya dibalikin gitu. Jadi tinggal cek lagi ke kampusnya maunya gimana. Atau mau kayak Mas Ihsan daftar lagi dan bayar ulang juga nggak masalah. Tergantung kampusnya masing-masing lagi sih teman-teman. Tapi bisa. Iya, soalnya saya memang kasusnya defer karena tidak ada beasiswa gitu. Jadi tidak memenuhi persyaratan yang bisa defer tanpa bayar lagi gitu loh. Kalau tadi kan Mbak Dita karena COVID dan ada keterangan dari kantor, atau bisa Benar. juga misalnya ada yang karena melahirkan, Benar. atau malah yang jadi misalnya jadi bapak-bapak gitu, ada istrinya baru melahirkan, itu bisa juga pakai alasan itu. Tapi di luar alasan itu setahu saya nggak ada tuh defer karena belum ada beasiswa. Tapi adanya kita harus bayar uang pendaftaran lagi. Cuma kampus sudah notice bahwa kita sudah pernah lolos, jadi artinya sudah memenuhi syarat sebenarnya untuk di tahun berikutnya gitu. Semoga bisa menjawab ya masalahnya. Yang ketiga tadi nama organisasi berarti harus ditranslate ke Inggris ya, misalnya. Kalau nama enggak, kalau nama organisasi nggak perlu. Maksudnya yang di bahasa Inggris tuh ketikannya ya, kontennya. Oh ya, kayak nama tempat kerja juga nggak apa-apa ya? Nama tempat kerja nggak perlu di ini. Saya tempat kerja saya di MRT Jakarta ya, saya tulis MRT Jakarta juga. Oh ya, siap. Kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Mudah-mudahan ini bisa semuanya terjawab. Ada dari Mas Haryanto. Silakan Mas Haryanto. Halo, Oke. Mas Haryanto. Ya, siap Mas. Okay. Terima kasih nih tadi melanjutkan pertanyaan saya tadi di apa namanya? Yang pertama tadi untuk tadi keterterimaan atau acceptance rate-nya itu bisa dilihat di mana ya Mas? Atau kemudian yang kalau berdasarkan pengalaman tadi kan mahal, mudah itu termasuk diterimanya mudah atau bagaimana, atau chance-nya gimana itu untuk diterima di kampus itu dapat LOE. Kemudian yang kedua tadi juga sudah saya tanyakan tadi tentang mungkin ada saran atau ada pengalaman itu, kebetulan saya kan di jurusan saya itu pendidikan biologi, jadi dapat dua kuliah ya, kita kuliah biologi, mata kuliah biologi sekaligus juga mata kuliah pendidikan. Kemudian saya kan guru gitu, kemudian sebenarnya ingin mengambil jurusan pendidikan juga di Swedia, cuma kan tidak banyak opsi untuk pendidikan, atau sebenarnya ada beberapa jurusan cuma nggak cocok gitu. Kalau saya cocok ya kembali ke biologi, ke asal
apa jurusan S1-nya walaupun juga pendidikan. Nah, kira-kira chance-nya untuk diterima bagaimana? Ataukah ada pengalaman atau pertimbangannya seperti apa? Terima kasih, Mas. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau menjawab. Boleh saya jawab, Mas Iksan? Ya, silakan Mas Damar. Ya, makasih Mas Haryanto buat pertanyaannya. Ya, kalau untuk acceptance rate sih, ya seperti yang tadi Mas Iksan sebutkan, jadi tiap kampus kadang ada yang nampilin, ada yang nggak nampilin acceptance rate-nya, dari itu tergantung kampusnya. Tapi kalau kita coba googling, cari di Google, misal cari universitas ini acceptance rate-nya berapa, itu biasanya keluar, tapi bukan data resmi dari kampus. Jadi itu bisa dijadikan panduan. Terus kalau terkait mahal tapi mudah, itu maksudnya pas daftar itu emang kita harus spend sekitar berapa juta, saya lupa. 1.300.000. Ya, sekitar 1,5 juta tergantung kursnya SEK sendiri. Tapi mudah karena sistemnya itu, maksudnya sistem pendaftarannya itu satu pintu, jadi kita bisa apply beberapa kampus sekalian, jadi nggak perlu misal mau daftar di Uppsala, terus di KTH, terus di Lund, nggak perlu apply satu-satu ke kampusnya masing-masing, tapi kita cuma lewat satu portal itu sudah bisa daftar ke semua kampus yang ada di Swedia. Terus untuk pertanyaan keduanya ya Mas Haryanto terkait pendidikan biologi. Saran saya sih coba lihat requirement program yang Mas Haryanto pingin. Kalau misalnya dari requirement-nya kira-kira cocok dengan kondisi Mas Haryanto sekarang, misal dari mata kuliah sebelumnya di S1 udah terpenuhi, saya kira ada peluang lolos ke situ, apalagi kalau di kampus-kampus kayak di Uppsala, terus Uppsala sendiri setahu saya acceptance rate-nya juga cukup tinggi, jadi mungkin ada peluang lolos ke Uppsala itu juga bisa. Jadi saran saya lihat aja requirement-nya, karena menurut saya sih asal requirement-nya terpenuhi itu masih ada peluang lolosnya cukup besar, begitu. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Terima kasih Mas penjelasannya. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini saya ada info sedikit. Di breakout room ini juga kita ada Mas Alvin ya. Mas Alvin ini sedang berkuliah juga di Universitas Uppsala, jurusannya Master untuk Biomedical Science. Dan kebetulan Mas Nathaniel Alvin ini berkuliah menggunakan beasiswa Erasmus IMIM atau apa nih, Innovative Medicine. Saya sebenarnya juga, mohon maaf, kurang tahu banyak info tentang beasiswa ini nih Mas Nathan ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman juga di bidang Science Tech yang berminat dan ingin mencari tahu info lebih banyak tentang kuliah menggunakan beasiswa Erasmus Innovative Medicine tersebut, bisa menghubungi Mas Nathan ya. Mungkin bisa chat atau nanti bisa berlanjut meminta kontak email atau mungkin nomor WA bahkan, dan nanti bisa menggali info lebih lanjut. Saya yakin Mas Nathan juga akan sangat terbuka untuk membagi informasi dan pengalamannya ke teman-teman semua. Gitu. Oke, selanjutnya tadi udah ada 2 orang laki-laki yang bertanya, sekarang kita beralih ke perempuan. Mudah-mudahan saya nggak salah tebak ya. Mbak Ira, silahkan. Halo, suaranya kedengeran nggak, Mas? Iya, kedengeran, Mbak. Silakan. Oke, makasih. Mau tanya sih, jadi kan di beberapa website itu ada syarat ya, yang misalnya memenuhi berapa kredit di beberapa, kayak misalnya computer science 90 kredit gitu. Nah, itu biasanya tuh dibuktiinnya caranya gimana ya? Atau misalnya cukup ngupload bareng transkrip, terus di universitasnya sendiri bisa bisa tahu sendiri, atau kita yang
ngasih tahu ini apa namanya mata kuliah yang dimaksud, misalnya tentang media teknologi dan lain-lain, atau seperti itu ya Mas ya? Kan misalnya ada tuh 90 kredit atau misalnya 180 kredit memenuhi apa di bagian bachelor degree-nya. Makasih. Ya. Mbak Dita atau Mbak Helen bersedia menjawab? Helen aja nih. Tadi untuk ini ya, untuk membuktikan credits-nya ya? Iya, iya. Iya Mbak, ya betul. Kalau dulu aku di KTH, intinya kasih silabus kita yang official dari department di Indonesia. Terus itu kan ada SKS-nya ya. Terus nanti aku convert sendiri. Terus abis itu nanti dimasukin ke summary sheet-nya. Jadi untuk ngebuktiinnya lewat silabus kita. Jadi kita highlight. Kalau dulu aku highlight terus aku hitung sendiri. Terus nanti itu yang dijadiin proof buat KTH-nya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada baku gitu ya, harus bentuknya kayak gimana, tapi bisa bikin sendiri aja gitu ya Mbak ya? Iya, kalau dulu soalnya sih kan, aku kayak gitu. Gitu ya, oke. Soalnya kan contohnya misalnya di UMEA gitu kan, minta 90 kredit terkait apa, nah itu bisa pakai cara kayak tadi mungkin ya, soalnya nggak ditulisin harus seperti apa, tapi yang jelas bisa proof udah misalnya 90 kredit. Iya, betul. Udah langsung kehitung di summary sheet-nya kan ya, Helen ya. Jadi kayak di summary sheet, misalnya matematika gitu. Mata kuliah tentang matematika nanti berapa ECTS kita convert, terus totalnya berapa gitu. Jadi itu juga udah bukti sih Mbak. Iya betul. Soalnya kalau kebetulan kan di spesifik dokumennya itu kan memang nggak diminta, jadi cuman spesifiknya cuma ngasih tahu 90 ECTS in one of the following subjects. Itu aja, sisanya terus tinggal general document yang ada di University Admission. Jadi memang kayaknya nggak diminta untuk summary sheet, apa kita bikin summary sheet sendiri atau gimana ya? Kalau dulu, itu aku dulu sempat apply ke Chalmers juga. Nah, kalau Chalmers itu mereka nggak punya summary sheet, tapi akhirnya aku juga bikin dokumen sendiri jadinya. Dokumennya ya kayak tadi, jadi kayak silabus yang official dari univ kita di Indo, terus kita highlight matkul yang diminta itu dengan beserta SKS-nya, terus nanti abis itu convert sendiri, terus bilang, oke, dari silabus ini bisa dilihat, di highlight, ini ada beberapa SKS untuk ini, dan kalau di-convert jadi ECTS-nya jadi berapa, and basically you have fulfilled the requirements. Jadi kayak gitu sih. Oke. Jadi kalau misalnya di sini proof buat 90 ECTS-nya bisa kita bikin sendiri aja model kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Terima kasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Helen. Berikutnya ada Mbak Vanessa, lalu kemudian nanti dilanjut oleh Mas Rifki dan Mas Cakra ya. Oke, silakan Mbak Vanessa. Terima kasih Kak. Mau tanya, ada 3 sebenarnya yang utama. Pertama yang proof of employment, kemudian recommendation letter, sama leadership experience. Saya mau nanya yang leadership experience dulu. Itu berapa tahun ya maksimal? Oke, kenapa? Mohon maaf Mbak Vanessa, ini berarti pertanyaannya tentang dokumen SI semua dokumen ya? Iya, itu nanti ya? Oh ya. Sebenarnya kita nanti akan buka sesi lebih banyaknya di webinar sesi kedua, tapi gitu, saya baiklah. akan jawab secara general dulu aja untuk yang 1, 2, 3 ya. Silakan pertanyaannya. Boleh, yang saya mau nanya yang ini aja, kalau misalnya untuk leadership experience itu yang diminta itu apakah harus baru-baru atau yang sudah lama? Itu boleh, yang kayak dari kuliah. Itu yang generalnya. Kemudian yang recommendation letter itu apakah harus dari 2 perusahaan berbeda, apa misalnya bisa dari 2 orang dari perusahaan yang sama? Kemudian itu generalnya. Kemudian yang ketiga untuk proof of employment itu surat format atau kita bikin sendiri? Ya gitu aja sih. Oke. Makasih. Oke. Saya jawab singkat dulu aja ya, Mbak Vanessa ya. Iya, makasih. Kalau untuk yang beasiswa SI leadership itu kita bebas, silahkan pilih yang menurut kita bisa diunggulkan, kita tonjolkan. Jadi
jangan ragu untuk menonjolkan, karena orang di sini kulturnya itu tidak akan melihat kita sebagai orang yang sombong atau show off, tapi itu memandang kita orang yang confident. Jadi silakan dipilih yang kira-kira paling bisa diunggulkan dan ditonjolkan sebagai keunggulan dari kita. Kedua, tentang recommendation letter, itu bisa dari satu perusahaan yang sama tapi dua orang yang berbeda. Tapi kalau pengalaman yang tahun 2022 ini, semua Indonesia yang diterima itu recommendation letternya, selain orang dari perusahaan sendiri, kita juga adalah rekomendasinya dari orang di luar perusahaan. Jadi organisasi sosial di luar perusahaan. Tapi kita juga nggak tahu mana yang diterima sebenarnya. Tapi faktanya dari penerima yang 2022 semuanya seperti itu. Lalu untuk proof of work dan segala macam dokumennya untuk yang berhubungan dengan SI, itu semua formatnya sudah dicantumkan di website SI sebenarnya. Jadi teman-teman semua bisa download dari sekarang, setahu saya sudah dibuka format-formatnya dan bisa menyesuaikan dengan format yang sudah ada di sana. Jadi kita tidak perlu melakukan menyusun format dari awal lagi, dan terutama untuk recommendation letter, hal apa saja yang perlu di-highlight oleh pemberi rekomendasi kita itu nggak perlu mikir ke sana lagi karena semua template dan pertanyaannya sudah tertera di sana. Kira-kira seperti itu ya, Mbak Vanessa. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Rifki. Ya, Mas, terima kasih. Suara saya masuk ya? Ya, masuk, Mas. Mohon maaf, saya ada Oke. azan maghrib ini di sini. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas tadi pemaparannya, terus makasih atas kesempatan bertanya. Mau nanya, Mas, Kak, soal mungkin yang sama ditanyakan tadi soal konversi SKS ke ECTS. Nah, ini kan saya udah coba apply, dalam proses apply, terus ada universitas yang minta summary sheet, terus minta ngisi course dan ECTS-nya berapa tanpa panduan konversi gitu ya. Terus ada yang tanpa summary sheet, terus hanya menunjukkan persyaratan ada berapa kredit ECTS untuk bidang tertentu gitu. Nah, untuk mengenai hal itu, kita konversi aja dengan general rule. Kalau dari kampus saya kebetulan nggak ada kayak konversi SKS ke ECTS gitu. Atau kayak kata Mbak tadi, pakai cara kita sendiri, itu perlu dilegalisasi apa kita sendiri yang bikin. Terus ada lagi, misalkan kan ada beberapa bidang tuh. Misalkan satu kampus minta beberapa course untuk diisi ke persyaratan minimal course di kalkulus dan satunya lagi course di statistical mathematics gitu. Misalkan ada satu course dari kampus saya yang overlap gitu, Mas. Itu saya isi ke dua itu atau harus salah satu aja? Terus ada pertanyaan lagi sih, Mas. Terus kebetulan kan saya penyandang gelar sarjana terapan atau D4. Saya udah nanya university admission dan beberapa universitas itu ada yang jawab nggak bisa daftar di master di Swedia karena nggak nemu nama dari universitas saya. Sedangkan di country specific page Indonesia itu kalau untuk sarjana terapan syaratnya cuma akreditasi dari BAN PT itu A atau B itu udah memenuhi sih. Terus itu sarannya apakah saya lanjut apply atau gimana, ataukah ada teman-teman yang kuliah di Swedia sekarang itu yang menyandang status sarjana terapan gitu. Gitu, Mas. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Dita, Mbak Helen atau Mas Damar, ada yang mungkin bisa jawab? Aku jawab yang sarjana terapan dulu ya, biar nggak Oh kelupaan. ya, silakan. Jadi memang ini teman-temanku juga sih kan banyak yang sarjana terapan. Jadi emang di beberapa negara sarjana terapan itu emang nggak disamakan sama S1 kayak di Australia gitu juga nggak bisa sarjana terapan. Kalau dari pendapat personal aku, kalau memang entry requirement-nya udah nggak bisa, itu berarti nggak bisa sih, Mas. Kemungkinan besar nggak memenuhi, tapi makanya harus kita cek ke universitasnya, boleh nggak nih aku daftar di sini. Jadi cari universitas yang bilang nggak masalah. Karena kalau universitas udah bilang enggak, berarti ya mereka kita nggak fulfill gitu. Saran saya sih benerin pastiin universitas tersebut menerima gitu. Dan mungkin dijelasin juga yang informasi tadi ini loh, kalau di Indonesia gini persyaratannya sebenarnya harusnya memenuhi gitu kan. Kalau mereka udah bilang oke, boleh, baru kita apply ke universitas tersebut gitu. Itu tapi personal view aja ya. Jadi terserah Masnya sih kalau mau nyoba. Oh, saya nambahin untuk Mas Rifki ya.
Kalau ingin bertanya yang sifatnya teknis banget kayak tadi ya, apakah D4 ini bisa, sarjana terdepan bisa, saran saya kontak langsung ke universitasnya, jangan ke university admission. Karena university admission mereka pasti akan menjawab lebih ke arah generalnya aja, karena mereka kayak semacam apa namanya ya, corong masuknya lah gitu. Tapi yang tetap menyeleksi secara teknisnya itu akhirnya adalah pihak kampus gitu. Jadi biasanya dalam setiap jurusan atau apa namanya iklan gitu ya di website kampus itu, di setiap jurusan tersebut itu ada kontak yang bisa dihubungi gitu. Nah itu di email aja Mas. Insya Allah pasti dibalas. Kalau sama orang Swedia ini pengalaman saya, setiap email yang saya kirim pasti dibalas oleh mereka gitu. Ya Mas, sudah sih Mas, saya tanya ke beberapa universitas itu mereka katanya ngikutin rules dari university admission gitu. Jadi dibolak-balikin gitu. Kalau university admission bilangnya ya coba daftar aja, nanti cocok enggaknya kita tentukan, atau butuh dokumen tambahan nanti kita kabari lagi. Oke ya, paling itu sih Mas, dicoba boleh silahkan, cuma ya saya nggak tahu ini kan karena ada hubungannya juga tadi dengan biaya pendaftaran ya, yang ini kan jumlahnya relatif juga bagi setiap orang gitu. Tapi kalau misalnya mencukupi dan mau dicoba ya worth to try sih kalau kata saya sih gitu. Ya, nambahin dikit, coba ke 39 universitas yang ada tuh Mas. Mungkin ada 1-2 gitu yang nerima. Jadi pastiin dulu ke semua universitas. Kalau enggak, mungkin di luar Swedia juga nggak apa-apa. Iya. Berikutnya ada dari Mas Cakra. Dipersilahkan. Baik, Mas Iksan, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf Mas, tidak bisa menyalakan kamera karena laptopnya nggak ada web. Ya, sepertinya pertanyaannya masih terkait tentang apa namanya CET mengkonvert apa namanya SKS ke sistemnya di Swedia. Nah, beberapa waktu terakhir saya sudah mencoba melakukan konversi Mas untuk university apa namanya requirement-nya. Nah, di sini saya menemukan sedikit sesuatu yang jadi untuk mata kuliah seperti matematik itu ternyata CET yang saya terima di kampus itu kurang memenuhi Mas. Jadi dia 30 di persyaratannya dia, ternyata setelah saya konversi itu dia cuma dapat 28. Nah, cuman ada beberapa subjek di mata kuliah itu yang masuk mata kuliah lain yang bukan khusus buat matematik. Nah, kira-kira itu bisa dimasukkan apa enggak? Terus untuk apa namanya pertanyaan kedua itu mengenai di web edu ID atau nggak salah di university admission-nya. Nah, di sini diminta untuk memasukkan apa namanya Swedia atau European Union. Nah, kebetulan saya coba cross check bolak-balik kok nggak bisa saya proses ke apply karena saya nggak bisa memasukkan ID saya dan nggak ada pilihan untuk memasukkan ID yang buat non-European Union student. Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin untuk matematika itu ada dikasih tahu nggak ya kalau misalnya yang dia consider as math itu apa gitu. Kalau misalnya Chalmers itu dulu dikasih tahu misalnya matematika including multivariable analysis atau gimana gitu. Ya benar Mbak, ada. Ada ya. Oke. Dan udah di-include semuanya tapi tetap belum menemukan. Nah, kebetulan di salah satu itunya ada yang dimasukkan kebetulan saya kan mata apa namanya bidang kuliahnya di teknik perkapalan naval architect. Jadi ada kayak perkuliahan partial diferensial yang khusus buat computational fluid dynamics gitu. Mungkin lebih baik kalau kayak gitu itu ditanya langsung ke staff admission-nya, karena dulu juga aku untuk konversi dan lain-lain itu email langsung ke univnya dan I think mereka juga helpful banget. Misalnya contohnya kalau Chalmers itu mereka bilang oh ternyata kita yang konversi sendiri gitu. Jadi lebih baik ditanyain langsung aja ke staffnya. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Oh iya, mohon maaf nih. Tadi ada pertanyaan Mas Rifki yang terlewat ya, yang overlapping ya? Iya, Mas. Iya, Mbak Dita atau Mas Damar, ada yang
berkenan menjawab atau mengetahui infonya? Kalau menurut aku salah satu sih Mas, yang paling relevan, biar nggak numpuk gitu, nggak double-double. Tapi kalau untuk case yang misalnya kayak kurang, karena dulu case itu saya juga daftar kan saya S2-nya itu electric power, padahal S1 saya itu teknik fisika. Jadi memang mata kuliah electrical engineering S1 saya itu terbatas banget. Jadi misalnya mereka nanyanya power system dan udah kayak kurang gitu kreditnya. Jadi mata kuliah pilihan yang sebenarnya nggak terlalu ke situ tapi nyerempet-nyerempet aku masukin. Terus aku ngemail mereka. Jadi ada yang namanya recognition of prior learning. Di KTH ada, mungkin di universitas lain ada juga. Jadi kalau kita punya work experience, itu bisa juga disetarakan sebagai course gitu. Jadi misalnya kita nggak belajar itu di S1, tapi kita kerja, di situ kita bisa minta recognition gitu loh. Aku kerja di sini, jadi aku punya knowledge di bidang ini. Jadi itu tambahan aja. Kalau Mas Damar, mungkin ada tambahan? Kalau saya tidak ada tambahan dulu. Oke, baik Kak. Terima kasih Pak. Oke, berikutnya apakah masih ada peserta yang ingin bertanya mengenai pendaftaran kuliah ke Swedia? Dipersilakan kalau masih ada. Ini kebetulan mungkin kita masih bisa sekitar 5-8 menit tambahan lagi. Oh, Mas Haryanto kembali mengacungkan tangan. Silakan, Mas Haryanto. Oke, terima kasih Mas. Tadi jawaban dari Mas Damar tadi, kemudian saya nyari-nyari, saya memenuhi sebenarnya tadi benar, kita cek dulu aja rekrutmennya berapa ECTS yang diperlukan di mata kuliah tertentu. Jadi terima kasih sekali, dan saya juga udah ngecek di beberapa kampus itu untuk konversi itu kira-kira 1,5. Satu SKS kita itu 1,5 ECTS-nya Eropa. Ada yang 1,6, ada yang 1,5, tergantung kampusnya. Tapi mungkin rata-rata 1,5. Jadi kita bisa ngitung sendirilah, mungkin kira-kira gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua nih, pertanyaan selanjutnya. Tadi mungkin sekedar informasi. Kalau beasiswa, rata-rata beasiswa itu kan yang kerjasama dengan pemerintah Indonesia itu kita kan harus berkontribusi ke Indonesia itu dalam motivation letter-nya gitu Mas. Lah kayaknya Swedia itu perlu nggak atau kita mencantumkan motivation di letter itu untuk apa setelah kita selesai kuliah itu kita mau kontribusi apa ke Indonesia, kalau LPDP lah katakanlah begitu. Nah itu perlu nggak ini, karena sepertinya tadi dari keterangan tadi tidak tidak harus kembali juga ke Indonesia kan, berarti mungkin tidak perlu ya, atau kita fokus di tujuan karir kita gitu ke depannya gitu, tidak harus selalu kembali ke Indonesia misalnya seperti itu. Nah terus kemudian yang kedua, berarti untuk memperjelas jadi motlet yang ke kampus berarti berbeda untuk motlet yang ke SIGP ya Mas ya. Mohon penjelasannya, pencerahannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Haryanto. Saya jawab dari pertanyaan yang kedua dulu aja ya. Kayaknya tadi ini juga biar jelas juga untuk semuanya. Motivation letter yang ke kampus itu dibedakan dengan motivation letter yang ke SISGP ya. Tolong di garis bawahi, ini dibedakan. Kenapa? Karena motivasi letter yang ke SISGP itu singkat sekali. Hanya 1000 karakter. 1000 karakter itu artinya titik, koma, dan spasi pun ikut dihitung, dan itu kita cukup challenging sekali bikin di sana karena yang pendek. Tapi kalau untuk ke kampus itu biasanya setahu saya tidak ada motivasi, tidak ada format motivation letter yang khusus ya. Jadi teman-teman bisa bikin bebas dalam satu halaman PDF A4. Cuma kalau saran personal saya sih jangan lebih dari 1 halaman ya, karena orang sini tipikalnya tidak suka yang bertele-tele. tidak seperti kita. Saya nggak tahu. LPDP setahu saya panjang ya Mbak Dita ya. Bikin motivasi dan segala macamnya itu setahu saya panjang, Bu.
Ya panjang sih, kayak ada, aku lupa sih ya berapa, apa malah ada minimal atau maksimal kata gitu ya. Tapi emang ya banyak pertanyaan yang harus dijawab. Iya. Kalau Oh, emang kalau saya pernah apply-nya juga chevening. Chevening itu cukup panjang juga tuh, seingat saya tuh. Minimal berapa kata gitu. Tapi kalau di sini tipikalnya mereka langsung singkat to the point gitu. Tapi tetap harus apa namanya? Ada runutnya gitu, ada apa flow-nya tuh jelas gitu. Jangan terlalu apa namanya to the point, tapi antara kalimat satu dan kalimat berikutnya topiknya agak jauh atau agak nggak nyambung gitu. Itu dipikirkan aja. Terus tadi yang pertama tadi tentang kontribusi itu, nah ini sudah teknis sekali tentang SSGP sebenarnya Mas Haryanto. Ini mungkin baiknya nanti kita bahas di webinar kedua saja ya. Karena nanti di webinar kedua kita rencananya akan gali lebih dalam lagi setiap persyaratan yang SSGP minta gitu. Jadi kalau bicara tentang kontribusi, saya kasih clue-nya dulu aja bahwa kontribusi yang diharapkan oleh beasiswa SSGP itu kontribusi terhadap Sustainable Development Goals atau SDG Goals. Jadi SDG Goals itu bisa di negara sendiri atau bisa lingkupnya dunia. Nah, itu bisa disesuaikan. Tapi hint-nya itu bukan ke negara tapi ke SDG Goals gitu. Kalau saya sendiri sih SDG Goals untuk negara saya, untuk Indonesia gitu. Itu aja paling Mas Haryanto. Terima kasih sekali Mas penjelasannya. Oke, nanti kita tunggu yang lebih detail lagi. Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelum saya tutup, jadi ada 2 info yang perlu saya sampaikan. Pertama, teman-teman tidak perlu kembali lagi ke breakout room yang besar, karena kebetulan ada breakout room lain yang sudah bubar juga, jadi memang kita bubar di sini saja. Dan kedua, sebelum bubar, saya ingin menyampaikan bahwa nanti akan ada webinar series lanjutan, insya Allah di pertengahan atau akhir Januari. Jadi teman-teman bisa apa bahasa ininya standby ya, pantengin apa ya bahasa formalnya dari pantengin apa ya, bisa tetap mengikuti follow dari akun IG PPI Swedia. Jadi nanti kita pasti akan berikan informasinya di sana dan teman-teman bisa ikuti. Dan untuk webinar kedua nanti kita akan lebih fokus membahas menggali mengenai dokumen-dokumen untuk persyaratan beasiswa SSGP gitu. Jadi memang yang sekarang ini kita fokus teman-teman supaya daftar kuliah dulu saja dulu. Jadi nanti setelah melewati masa deadline pendaftaran University Admission, kita akan mengadakan lagi webinar kedua mengenai penggalian lebih dalam tentang dokumen-dokumen yang diminta, baik itu dari CV, dari recommendation letter, dari motivation letter, dan lain sebagainya. Jadi silakan dipantengin dan nanti kita akan ketemu lagi di sana. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya untuk waktunya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan juga teman-teman mewakili teman-teman mahasiswa yang lain di sini, Mbak Helen, Mbak Dita, Mas Damar, dan Mas Nathan, kita juga mudah-mudahan info yang kita berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dalam melakukan pendaftaran kuliah ke Swedia. Dan sebelum benar-benar saya tutup, mungkin ada tambahan dari Mbak Helen, Mbak Dita, dan Mas Damar. Silakan. Iya, mungkin untuk program aku specifically kalau misalnya ada yang curious atau mau nanya nanti bisa kontak ke websitenya InnoEnergy, jadi mereka ada student ambassadors, jadi nanti bisa message di sana. Kebetulan aku juga student ambassador di sana, jadi bisa langsung message lewat di sana aja. Jadi itu aja. Thank you juga buat semua. Oh iya, ya saya tambah juga kalau misal nanti teman-teman ada yang tetap kurius atau gimana, misal baru pertanyaan muncul setelah ini, bisa juga kontak saya langsung juga. Saya mempersilahkan teman-teman kalau via DM IG aja, karena kebetulan IG saya juga tidak saya kunci, jadi kalau teman-teman ada yang mau DM, bertanya ini insya Allah nanti saya akan jawab. Dan seperti itu saja untuk sesi malam hari ini, webinar 1 ini.
Mudah-mudahan semua infonya bisa bermanfaat. Lebih kurangnya kami semua mohon maaf untuk segala kekurangan dan ketidakpuasannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita perbaiki lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua, Mas Isan,